Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak Saudara, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 ini menyatakan, barang siapa tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Saudara, ini bukan berarti bahwa kita menjadi sempurna seketika, melainkan menunjukkan bahwa kehidupan baru dalam Kristus membawa kita pada kemenangan atas dosa. Sebelum mengenal Kristus, kita adalah hamba dosa, tetapi melalui kelahiran kembali, kita menerima natur yang baru yang rindu akan kekudusan. Bapak Ibu Saudara, meskipun kita masih mungkin jatuh dalam dosa, orang percaya tidak lagi hidup di bawah kuasanya. Roh Kudus memampukan kita untuk melawan dosa dan semakin serupa dengan Kristus. Proses pengudusan ini berlangsung seumur hidup. Tuhan terus memurnikan kita melalui firman-Nya dan persekutuan dengannya. Bapak Saudara, setiap anak-anak Allah, kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Bapa kita, yaitu menolak dosa, tentu dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Lalu kita hidup di dalam kebenaran yang menunjukkan kasih dan integritas, serta bertumbuh dalam iman melalui penyangkalan diri dan ketaatan. Saudaraku, ketika kita gagal, kita tidak putus asa, karena pengampunan tersedia melalui pengantaraan Kristus. Namun saudara, kita tidak boleh menjadikan anugerah sebagai alasan untuk berkompromi dengan dosa. Karena itu saudara, mari kita harus menjadikan hal ini sebagai gaya hidup kita, yaitu mengakui dosa dengan rendah hati, mengandalkan Tuhan setiap hari, serta mendorong satu dengan yang lain untuk tetap di dalam kekudusan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita hidup sebagai terang di dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.